Batuk, sesak napas, dada terasa berat, dan kemudian suara hembusan napas itu mengi atau berbunyi ngi, itu merupakan semua tanda gejala dari asma. Kemudian, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih bisa terjadi semua tanda dan gejala tersebut? Asma itu bisa terjadi karena secara normal aliran pernafasan kita itu di saluran pernafasan dibantu oleh organ yang disebut dengan bronkus. Secara normal, bronkus itu otot-ototnya atau otot-otot di sekitar bronkus itu dia tidak mengalami kontraksi, akan tetapi dia berelaksasi dan juga tidak mengalami penebalan. Akan tetapi, ketika seseorang itu mengalami asma, bronkusnya itu terhambat, sehingga aliran udara pada bronkus itu tidak lancar. Akibatnya, pasien itu akan mengalami sesak napas dan dada terasa berat. Nah, kenapa sih bisa terjadi hambatan aliran udara pada bronkus? Karena pada orang asma itu jumlah mukus pada bronkusnya itu berlebih, sehingga aliran udara pada bronkus terhambat. Kemudian hal tersebut menyebabkan penebalan pada otot-otot sekitar bronkus, yang kemudian lama-kelamaan itu akan menyebabkan peradangan pada dinding bronkus. Sehingga ketika hal tersebut terus-menerus terjadi, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya asma. Asma ini bisa terjadi tanpa mengenal adanya usia. Akan tetapi, ada salah satu faktor utama yang dapat memicu terjadinya asma, itu adalah faktor genetik. Maknanya itu adalah ketika ayah atau ibu kita itu memiliki riwayat asma, maka anaknya itu memiliki risiko tinggi bisa mengalami asma. Selain itu, asma juga dapat terjadi karena adanya paparan alergen. Contohnya itu adalah seperti udara dingin, udara yang berdebu, dan juga karena adanya paparan dari bulu binatang yang kemudian ketika masuk ke dalam saluran pernapasan, hal tersebut dapat memicu terjadinya asma. Lalu gimana sih pengobatan untuk pasien yang mengalami asma? Jadi, pengobatan untuk pasien yang mengalami asma itu adalah menggunakan inhaler. Nah, untuk bentuk inhalernya itu adalah seperti ini. Nah, di dalam inhaler itu akan mengandung suatu obat yang dimana obat yang di dalam inhaler itu ada bersifat sebagai pelega dan sebagai pengontrol. Nah, kapan sih kita menggunakan obat asma yang bersifat sebagai pelega dan pengontrol? Jadi, obat asma yang bersifat sebagai pelega itu digunakan untuk mengobati serangan asma. Contoh dari inhaler yang mengandung obat sebagai pelega itu adalah seperti ini. Kemudian untuk obat asma yang bersifat sebagai pengontrol itu maknanya adalah obat tersebut digunakan untuk meredakan reaksi peradangan pada bronkus dan juga mencegah terjadinya sesak napas atau serangan pada seseorang yang mengalami asma. Jadi, ketika seseorang itu mengalami asma dan diobati menggunakan inhaler, biasanya penggunaannya itu adalah maksimal 2 kali dalam sehari. Kemudian, bagaimana sih cara penggunaan dari inhaler itu? Caranya itu adalah seperti pada gambar berikut. Nah, bagi kalian sebagai penderita asma atau bahkan yang belum mengalami asma atau memiliki risiko bisa terkena asma, nah kalian bisa melakukan berbagai macam cara untuk mencegah terjadinya asma. Seperti ketika kalian itu memiliki alergi dingin ataupun alergi terhadap debu dan juga alergi terhadap bulu binatang, maka kalian dapat menghindari alergen-alergen tersebut supaya tidak mengalami asma. Kemudian yang kedua itu adalah sebaiknya kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan kalian, seperti selalu mengganti spray, sehingga yang dimana ketika spraynya itu tidak rutin diganti, maka debu-debu atau kotoran itu akan menumpuk dan kemudian hal tersebut dapat memicu terjadinya asma. Selain itu, kalian juga dapat menghindari paparan dari asap rokok dan juga selalu menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu. Ketika kalian sudah mengalami asma dan gejala asma kalian semakin memberat dan tidak membaik setelah dilakukan pengobatan, sebaiknya kalian berkonsultasi ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Oke, gimana? Apakah kalian masih bingung atau masih belum paham atau makin paham setelah mendengarkan penjelasan saya tadi? Saya berharap semoga kalian semua paham ya terkait penjelasan saya tadi.
Jadi sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika kalian masih bingung atau masih banyak pertanyaan terkait asma, bisa komen di bawah ya. Dadah!